Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian dan Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Motong bersama rombongan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Camat Mepanga. Yang kami hormati Kepala Seksi Kantor Camat Mepanga dan staf yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Mepanga atau yang mewakili, langsung kepada Bapak Ibu pelaku UMKM yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama puji syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pangan industri rumah tangga PIRT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Mepanga. Selanjutnya bagi yang muslim, selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, langsung kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sekalian ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara yang sama kita lalui pada sore hari ini, yang pertama sambutan dari Bapak Camat Mepanga, acara kedua sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Motong, acara ketiga sosialisasi pangan industri rumah tangga PIRT bagi pelaku UMKM. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita melangkah ke acara yang berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Camat Mepanga sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan suatu nikmat keafiatan, kesehatan dan kekuatan tentunya, sehingga kita bisa melangkahkan kita ke aula pertemuan kantor desa Utara Selatan ini dalam rangka untuk menghadiri dan mengikuti bersama tentang sosialisasi pangan industri rumah tangga atau PIRT yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM beberapa waktu yang lalu, dan kali ini langsung dihadiri bukan cuma dari Dinas Koperasi dan UKM, tapi dari leading sektor yang tersangkut, yaitu dari Dinas Kesehatan. Semoga pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada sore hari ini bisa kita ikuti seksama dan nantinya bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua yang dari Kecamatan Mepanga ini pada khususnya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah bisa tercurah pada kita semua selaku pengikutnya. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM beserta seluruh tim yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Kepala Seksi Kefarmasian Ibu Nyoman beserta rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak
Kepala Desa se-Kecamatan Nepanga yang sempat hadir. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala Seksi Kantor Kecamatan Nepanga beserta seluruh staf yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami banggakan, ibu-ibu dan pelaku UKM yang ada di Kecamatan Nepanga yang meskipun suasana hujan pada kesempatan sore ini masih tetap bersemangat untuk hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami sebelum menyampaikan sambutan kami, izinkan kami mengucapkan selamat kepada rekan-rekan Kepala Desa se-Kecamatan Nepanga yang tadi di pagi hari tadi telah melaksanakan musyawarah yang dilaksanakan di kantor desa Kota Raya untuk memilih kepengurusan struktur kepengurusan asosiasi pemerintah desa di Kecamatan Nepanga ini. Dan alhamdulillah menurut informasi yang kami terima dari Bapak mantan Ketua APDESI Bapak Subejo atau dari Kepala Desa Utara Selatan menyampaikan telah terpilih sebagai Ketua APDESI Kecamatan Nepanga yaitu Bapak Kepala Desa Mobang Bapak Hasan Basri PD. Kemudian Sekretaris Wakil Ketua adalah dari Bapak Kepala Desa Sumber Agung Bapak Basri Malang. Kemudian untuk Sekretaris dijabat oleh Bapak Kepala Desa Nepanga atau Bapak Hamka HS. Dan tentunya rekan-rekan kepala desa lainnya masuk dalam divisi-divisi yang kami belum jelas siapa yang mengetahui. Dan harapan kami selaku Camat Nepanga dan pemerintah serta seluruh masyarakat Kecamatan Nepanga, APDESI yang baru terbentuk ini nantinya lebih membawa persatuan dan soliditas lagi terhadap rekan-rekan kepala desa yang memberikan dukungan dan support kepada warga masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa sehingga bisa membawa desa masing-masing untuk lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan akhirnya nanti bisa membawa Kecamatan Nepanga menjadi kecamatan terdepan di Kabupaten Parigi Motong. Amin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu. Ini saat ini boleh dibilang ibu kadis favorit ini. Beliau yang sering datang. Jadi tadi berikan aplaus dulu Pak untuk Ibu kadis. Tadi waktu datang saya di belakang beliau. Beliau sampaikan, Pak Camat ini setia mendampingi. Saya bilang bukan saya yang setia Ibu yang rajin dan paling setia untuk mengawal kami. Tanpa bimbingan dari Ibu Kadis, tanpa masukan-masukan dan tanpa bantuan beliau kita pasti akan tersiap-siap juga untuk mengembangkan usaha UMKM yang ini menjadi salah satu ujung tombak nantinya di medio tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Agustus kita akan melaksanakan Nepanga Expo. Dan pada kali ini kita sudah dihadiri oleh Dinas Kesehatan yang merupakan dinas yang penentu untuk PIRT ini. Tadi Ibu Kadis Koperasi menyampaikan, sehingga pada kesempatan kali ini dilaksanakan sosialisasi sehingga untuk produk-produk UKM yang ada di Kecamatan Nepanga ini bisa menjadi satu produk-produk yang representatif baik dari sisi rasa, dari sisi packaging maupun dari sisi higienitasnya, sehingga ada standar quality, ada visi yang bisa ditentukan sehingga masyarakat umum ketika melihat produk yang keluar dari Kecamatan Nepanga, produk UKM yang keluar dari Kecamatan Nepanga, maka tidak akan ragu lagi. Ada satu kepastian bahwa produk-produk ini merupakan produk-produk yang representatif baik dari sisi rasa, packaging maupun higienitasnya dan dari sisi lainnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami atas nama Camat Nepanga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Ibu Kadis Koperasi dan dari pihak Dinas Kesehatan. Kemudian yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada
bapak-bapak kepala desa yang ada di Kecamatan Mepanga yang memasuki tahun 2022 ini semakin giat untuk mendukung program kita Kecamatan Mepanga untuk melaksanakan Mepanga Expo, yang salah satu andalannya adalah untuk melaksanakan program kita One Village One Product, paling tidak satu desa untuk menghasilkan satu produk, yang nantinya produk-produk ini bisa mempresentasikan sumber daya lokal yang ada di sana masing-masing, sehingga bukan hanya untuk mengikuti Mepanga Expo, tapi harapan terbesar bagi kami bahwa produk-produk yang dihasilkan ini bisa menggali sumber daya lokal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa masing-masing sehingga bisa berkelanjutan. Jadi Mepanga Expo itu hanya sebagai pintu masuk saja untuk memperkenalkan produk. Inilah produk-produk kami. Selanjutnya kita akan buat satu program yang kita dengung-dengungkan, yaitu Mepanga Market Online, di mana di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan melaksanakan pemasaran lewat langsung, tetapi kita juga lewat media-media online, sehingga kita akan melaksanakan satu kegiatan marketing dengan sistem Mepanga Market Online. Semua ini tanpa ada dukungan dari bapak-bapak kepala desa, kami yakin tidak akan bisa berjalan secara baik. Kemudian yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, emak-emak yang begitu antusias. Jadi dari awal kami menyampaikan sosialisasi di tahun 2021, kemudian di akhir 2021 dan ini masuk 2022, ibu-ibu tidak berubah. Ada inovasi-inovasi, temuan-temuan apa yang akan kita buat. Ada perbaikan-perbaikan terhadap program, terhadap produk-produk kita. Kemudian ada perbaikan-perbaikan tentang kualitas produk kita. Dan tentunya semua itu juga dari bimbingan dari Ibu Kadis Koperasi dan UMKM yang pada sore hari ini juga hadir bersama-sama kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sedikit kami berbincang dengan Ibu Kadis. Jadi ini merupakan satu kesyukuran bagi kami pemerintah Kecamatan Mepanga, bahwasanya untuk di bidang UKM ini, usaha kecil menengah ini di kecamatan kita, tadi kami sounding sedikit, Ibu, kami minta informasi kira-kira kalau di Kabupaten Parigi Motong ini kecamatan-kecamatan lain, 22 kecamatan lain yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini seperti apa pergerakannya. Jadi kami menginginkan informasi-informasi itu yang ingin kami jadikan pedoman, ingin kami jadikan tuntunan agar kiranya apabila ada tempat-tempat kecamatan-kecamatan lain yang lebih maju dari kita, ini kita bisa tiru, baik itu dari sinergitasnya antara pemerintah desa dengan pelaku UKM, dengan pihak kecamatan, dengan teman-teman pendamping, dan dengan pihak kabupaten. Kemudian tentang keaktifan dari ibu-ibu semua, dan tadi Ibu Kepala Dinas menyampaikan bahwa Kecamatan Mepanga ini merupakan satu kecamatan yang UMKM-nya, pemerintah desa dan kecamatan sama-sama bersinergi, dan kalau di ranking mungkin kita mendapatkan peringkat yang di atas untuk kebersamaan. Jadi wah, ini kayaknya baru Pak Kepala Desa Bapak yang semangat. Nanti kita tanya rumput tuanya sudah jadi apa. Nah, dan masih utuh bibit lagi Pak Kades itu. Nah, keinginan kami pada kesempatan kali ini adalah nantinya ibu-ibu sekalian pelaku UMKM dan bapak-bapak kepala desa, makanya kami menginginkan dari ibu-ibu ini didampingi oleh bapak-bapak kepala desa sehingga nantinya bisa berkelanjutan. Kami tidak menginginkan hanya sosialisasi sebatas sosialisasi, tetapi ada follow up yang lebih baik lagi untuk peningkatan sehingga hari-hari ke depan kita Kecamatan Mepanga bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan harapan kami sekali lagi untuk bapak-bapak kepala desa, ibu-ibu pelaku UMKM pada kesempatan kali ini untuk bisa mengikuti secara seksama tentang sosialisasi pangan industri rumah tangga atau PRT, sehingga bisa menjadikan peningkatan kualitas dari produk-produk yang kita produksi untuk wilayah Kecamatan Mepanga ini. Demikian penyampaian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan
tadi dari pembawa acara minta kami sekaligus untuk membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pada tanggal 17 Februari tahun 2022 tepat pada pukul 15:15 kami buka secara resmi kegiatan sosialisasi pangan industri rumah tangga untuk tingkat kecamatan Mepang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Motong. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Camat Mepanga bersama seluruh perangkatnya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa sekecamatan Mepanga yang sempat hadir. Yang saya hormati para pelaku usaha UMKM yang berada di lingkungan Kecamatan Mepanga yang sempat hadir dan setia selalu dan tak kurang satupun ya dengan kehadirannya, dengan didampingi oleh Pak Kadesnya maupun Pak Camatnya. Ini sangat luar biasa. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas yaitu Kepala Seksi Kepromosian yaitu Ibu Nyoman Sediati, langsung kepada seluruh staf Dinas Koperasi dan UKM. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini tentunya kita ya sedikit ya terhalang dengan hujan, tetapi hujan ini membawa berkah untuk kita, membawa yang terbaik untuk kita, utamanya para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Mepanga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya pada tanggal 14 Januari saya kesini, berarti sekarang tanggal 17, berarti 1 bulan ya. Saya sudah 2 kali kesini, bulan kemarin dan bulan kesini, tetapi alhamdulillah mungkin pelaku usaha UMKM maupun Pak Kades, Pak Camat mungkin ya tak asing lagi ya dengan kehadiran saya di sini bersama seluruh staf saya, tetapi saya merasa bangga dengan antusiasnya, dengan kehadirannya, dengan dukungan daripada partisipasi camat maupun kepala desa sangat luar biasa. Pada sore hari ini kita diberikannya bertatap muka kembali. Alhamdulillah, tentunya saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan janji saya kemarin, dari 35 pelaku usaha yang berada di Kecamatan Mepanga, kami sudah menerbitkan kurang lebih 10 pelaku usaha yang sudah mendapat nomor izin berusaha. Tetapi yang lainnya terkendala dengan penginputan NPWP ya. Tetapi kami sekarang masih tetap dalam penginputan terus ya untuk mendapatkan izin berusaha kepada para pelaku usaha. Ini tindak lanjut dari Dinas Koperasi dan UKM yang selama 1 bulan kemarin kita bertemu, tetapi kami sangat ya
antusiasnya ya pelaku UMKM ada di sini. Kami terus terang ya, Dinas Koperasi dan UKM sudah mengalokasikan anggaran juga untuk 35 pelaku UMKM untuk kami bantu kemasan dan brandnya ya di tahun 2022 menyambut Mepanga Expo ya. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM mendukung ya sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Camat maupun Pak Kades. Dukungan daripada pelaku UMKM, kami siap membantu dalam suksesnya Mepanga Expo nanti pada bulan Agustus tahun 2022. Insya Allah sebelum bulan Agustus di TW1 kami segera meminta contoh-contoh brand dan contoh-contoh takaran miligram daripada kemasan-kemasan yang akan kami adakan di Dinas Koperasi dan UKM bagi pelaku usaha yang ada di Kecamatan Mepanga. Terus terang, dari 23 kecamatan ya, kami sudah sering yang mengevaluasi, memantau dan mendata. Ya, bukan ini sebagian dari mungkin kami tidak orang bilang baku patende, tetapi kami melihat ya memang Kecamatan Mepanga ini apa yang telah disampaikan Pak Camat tadi terus terang partisipasi komitmen berusaha sangat luar biasa yang diperoleh Kecamatan Mepanga untuk pelaku usahanya. Itu salah satu kebanggaan kami. Saya pas dihubungi untuk ya melakukan sosialisasi untuk mendapatkan daripada izin pangan industri rumah tangga ini, maka saya langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan. Ibu Kadis bantu saya karena di sana masyarakat pelaku UMKM-nya luar biasa di Kecamatan Mepanga, bisa dari Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan bagaimana mendapatkan PRT-nya untuk pelaku usaha. Tetapi kami akhirnya direspon oleh Kepala Dinas, siap Ibu Kadis, tanggal berapa, tanggal berapa dan harinya kapan, siap Dinas Kesehatan untuk membantu dalam hal pelaksanaan sosialisasi PRT bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Mepanga. Jadi kami berterima kasih kepada Dinas Kesehatan ya. Kami akan bersama-sama bagaimana kita di Kabupaten Parigi Motong ini sudah seluruh pelaku UMKM ini mendapatkan izin dan sertifikat berusaha supaya kemajuan daripada produk olahan mereka ini akan di brand sudah memiliki izin-izin berusaha. Nanti kalau kita bisa sudah bermohon ke Carrefour maupun Alfamidi maupun ke tempat-tempat lain. Alhamdulillah kemarin kami mendampingi sesuai perintah Pak Bupati dalam mengikuti festival I Love Bualemo. Kami sempat yang membawa produk dari Kecamatan Mepanga, yaitu gula merah, kemudian kopi, kemudian bakpia, kemudian tepung tapioka, mocha. Itu yang kami bawa dengan bawang goreng. Alhamdulillah semuanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini salah satu kami bahwa baru satu kali kami datang ke Kecamatan Mepanga, tetapi kami langsung mempromosikan ke Provinsi Gorontalo bahwa ini adalah produk olahan yang akan nanti kami pasarkan kemana-mana ya. Alhamdulillah kopi, bawang goreng,
bagian dari gula merah yang sangat unik ya, merasa tertarik masyarakat Gorontalo ya, utamanya Bualemo, Kabupaten Bualemo melihat gula merah dengan desain yang kecil-kecil ini sama dengan cemilan ya. Jadi kami merasa bangga. Kemudian pada tanggal 21 kami akan berangkat lagi festival Pohuwato ya. Di sana lagi ada pameran. Kami akan membawa lagi produk yang ada di Kecamatan Mepanga. Ini salah satu kemajuan bagaimana kita memasarkan olahan produk kita yang sekarang ini, walaupun masih dengan nomor izin berusaha, tapi kita sudah bisa jangkau pasarnya dengan melalui event-event nasional yang dilakukan oleh provinsi lain. Itu salah satu kebanggaan kami Pak Camat ya, maupun Pak Kades dan juga pelaku usaha yang hadir pada sore ini. Insya Allah produk-produk yang lain ini kami akan tampilkan nanti lagi ketika nanti ada pameran lagi 23 pelaku UMKM nanti pada bulan Maret ya, yang akan dilaksanakan para layang nasional ya di Kecamatan Tinombo. Saya akan menggiring seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Mepanga ikut pameran di Kecamatan Tinombo ya, di Kecamatan Tinombo. Jadi kami akan menyiapkan standnya, tetapi masyarakat menyiapkan olahannya untuk ditata dan dijaga sendiri dalam mempromosikan produk-produk olahan yang 35 kelompok ini ya. Sekarang kami memberikan jatah Kecamatan Mepanga. Kebetulan kami ada dapat jatah 50 dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu bantuan bagi pelaku usaha yang kena dampak bencana ya. Kemarin kami memberikan 5 ya, 6 kelompok untuk Mepanga. Sudah memasukkan berkasnya. Oh ya, hari ini kami terima berkasnya untuk 6 ya, 6 kelompok yang pelaku usaha yang dampak bencana itu menerima bantuan dari kementerian itu. Kami dapat jatah 50, tetapi kami bagi-bagi kepada kecamatan lain juga. Tapi Kecamatan Mepanga kami berikan 6 ya, 6 pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan yang dampak bencana ya. Jadi ini juga Pak Camat ya, karena kami melihat antusiasnya. Mungkin di sini ada pelaku UMKM-nya yang kena dampak bencana, silakan dengan Pak Kades ya, atau dengan Kepala Seksi saya Ibu Bei ya, siapa tahu masih berkurang lagi dengan data yang ada, mungkin bisa ditambah Ibu Bei ya, bisa. ya, tidak Kasih 10 saja. ya. Berarti alhamdulillah kita kasih kuota 10 ya, kita kasih kuota 10 untuk Kecamatan Mepanga, tetapi pelaku usaha yang kena dampak bencana ya, yang diminta persyaratannya nomor izin berusaha, NPWP, kemudian nomor rekening yang aktif, ada surat keterangan dari bank bahwa rekeningnya aktif, kemudian KTP, kemudian nomor HP. Itu langsung masuk di rekening pada kelompok tersebut ya, dengan nilai walaupun kecil bantuannya, tetapi itu bisa membantu daripada usaha-usaha pelaku UMKM. Itu 1,5 juta ya, 1,5 juta ya, 1,5 juta tidak ada potongan apapun, murni 1,5 juta masuk di rekening pelaku usaha. Jadi kita kasih kuota 10 ya,
untuk Kecamatan Lepanga. Jadi pada kesempatan ini saya ketika berdiskusi kalau ke Kecamatan Lepanga, saya langsung sahuti, oke, saya harus ke sana karena kepedulian Pak Camat maupun kepala desa, komitmen pelaku usaha ini sangat luar biasa, ya. Karena selalu apa yang kami minta, tentunya kita dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Lepanga, tentunya yang utama itu komitmen berusaha, yang kedua kesepakatan bersama, kemudian memiliki nilai berusaha yang begitu tinggi, itu yang utama. Jadi dalam kesempatan ini juga kami mengharapkan Pak Kades ya selaku pembina atau penasihat daripada pelaku UMKM yang di tingkat desa, dengan antusiasnya masyarakat, dengan peningkatan sumber daya ekonomi mereka, mungkin ini salah satu memulihkan, menurunkan angka kemiskinan juga di desa masing-masing. Itu salah satunya kalau tumbuh kembangnya usaha kecil menengah di tingkat desa, tentunya bisa membantu kehidupan keluarga dari sisi sehari-hari maupun bisa menghidupi keluarganya di masing-masing. Itu salah satu. Jadi kami minta kepada kepala desa sebagai mitra kami dengan dinas, ketika ada usulan permintaan tidak bisa disiapkan oleh desa, mungkin bisa membuat proposal kepada dinas kami apa yang mau dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat mau mengembangkan usahanya di desanya masing-masing. Jadi itu harapan dari Dinas Koperasi dan UKM kepada Pak Kades dan juga para pelaku UMKM ya. Kami setia membantu para pelaku-pelaku usaha ya, utamanya ibu-ibu yang ada di Kecamatan Lepanga. Jadi harapan kami, tolong ibu-ibu segera memasukkan KTP, kemudian mungkin untuk sementara surat keterangan usaha dari Bapak Kepala Desa, kemudian nomor HP supaya kami bisa kalau sudah memiliki NPWP-nya supaya kami bisa segera juga menerbitkan nomor izin berusaha. Ketika juga sebentar nanti akan disosialisasikan dari pihak Dinas Kesehatan, tentunya kami juga akan setia juga mendampingi pihak Dinas Kesehatan kepada para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Lepanga ketika respon besar daripada pelaku usaha bagaimana mendapatkan izin PRT-nya terhadap olahan-olahan produk tentunya yang higienis. Itu yang utama. Pada kesempatan sore hari ini kami tidak panjang lebar menyampaikan karena melihat situasi kondisi yang ada sekarang ini yang rintik-rintik hujan, tentunya lewat kesempatan ini kami tetap setia dengan Bapak Ibu di sini. Kami siap untuk menjawab walaupun mengirimkan lewat SMS atau WA. Kami siap untuk menjawab 1 kali 24 jam untuk membantu para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Lepanga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sosialisasi pangan industri rumah tangga PRT bagi pelaku UMKM yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Dalam hal ini akan disampaikan
oleh Ibu Ninyoman Sadiawati, Sarjana Farmasi Apoteker. Kepada Ibu disilakan. Berdiri ya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku usaha industri panganan, industri rumah tangga di Kecamatan Mepanga. Sebelum saya membawakan materi pada sore hari ini, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ninyoman Sadiawati, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya bekerja di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Sesi Kefarmasian. Mungkin Bapak Ibu berpikiran, kok farmasi menangani masalah panganan industri rumah tangga. Nah, sebenarnya kalau untuk panganan industri rumah tangga ini adalah wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena di kabupaten tidak ada UPT-nya atau Balai POM, jadi kamilah di Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Palu. Nah, karena dari judul pada kegiatan ini sosialisasi panganan industri rumah tangga. Tadi sudah banyak disampaikan dari Kepala Dinas Koperasi dengan Pak Camatnya. Mungkin sebelum saya masuk materi pada sore hari ini, saya mau tanyakan dulu kepada ibu-ibu pelaku usaha, apakah yang hadir di tempat ini semuanya pelaku usaha industri rumah tangga? Ya, karena tahun kemarin sebenarnya sempat mau dibikinkan kegiatan tentang PKP, penyuluhan keamanan pangan di Kecamatan Mepanga oleh koperasi apa yang dari Palu, bukan dinas koperasi tapi ada dari badan koperasi apa begitu, Ibu Frida, tapi tidak jadi. Terus jadi sebelum saya bawa materi ini, mungkin saya tanya juga, apakah Bapak Ibu pelaku usaha di sini sudah ada yang pernah ikut penyuluhan keamanan pangan? Sudah ada? Belum? Tahun kemarin saya ada buat penyuluhan keamanan pangan. Ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh sertifikat produk panganan industri rumah tangga. Karena tadi saya dengar dari Ibu Kadis Koperasi bahwa di Mepanga akan ada expo. Nah, untuk memasuki expo itu, salah satu persyaratan adalah memiliki nomor PRT. Nah, kemarin saya buat kegiatan itu di bulan September. Ada satu orang dari Kecamatan Mepanga, itu Kota Raya, yang ikut kegiatan tersebut. Itu produknya kalau tidak salah lanting. Itu namanya Pak Pardi kalau tidak salah itu. Ya, oh Kota Nagaya. Oh, dari Kota Nagaya. Itu satu orang, itu pun yang diundang dari, karena kemarin saya minta data juga dari Dinas Koperasi dengan Perindak. Itu.
Jadi kita mulai saja dengan materinya kita, yaitu bagaimana kita mendapatkan SPP IRT atau biasa disebut dengan nomor PIRT. Nah, pendaftaran untuk pangan. Pangan olahan di sini ada 4. Ada namanya panganan olahan terkemas, panganan segar, panganan siap saji, dan panganan mengandung herbal. Nah, panganan olahan terkemas itu biasa disebut bisa juga yang diproduksi oleh industri rumah tangga itu sendiri dan diproduksi oleh pabrikan. Nah, kalau untuk panganan olahan terkemas yang diproduksi oleh industri, tidak di industri rumah tangga, itu mendapatkan izin edar dari BPOM. Itu nanti di kemasannya itu akan ada label kode MD atau ML. Nah, MD itu makanan dalam negeri, sedangkan ML untuk produk luar negeri. Nah, yang kedua, kalau yang dikeluarkan oleh Pemda itu melalui bupati yang ditugaskan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan, itu adalah PIRT, panganan industri rumah tangga. Biasa disebut dengan nomor PIRT, itu yang kami terbitkan. Nah, sedangkan panganan segar, nah panganan segar ini dari Kementerian Pertanian. Panganan segar itu kalau dari Kementerian Pertanian itu ada namanya panganan segar asal tumbuhan. Jadi bukan nomor PIRT, tapi izin dari Dinas Pertanian. Kalau itu panganan segar asal tumbuhan, itu namanya PSAT. Ada juga panganan segar asal hewan, berarti dari Dinas Peternakan izinnya. Ada juga panganan segar asal ikan, itu dari Dinas Perikanan. Nah, yang mana dikatakan PRT itu panganan atau yang sudah mengalami pengolahan. Sedangkan kalau panganan segar asal tumbuhan itu ada seperti kalau daerah selatan itu sekarang banyak berkembang namanya durpas, durian kupas. Nah, itu salah satu panganan segar asal tumbuhan. Jadi bukan izinnya dari Dinas Kesehatan, tapi dari Dinas Pertanian. Seperti itu. Nah, terus panganan siap saji. Nah, panganan siap saji ini juga yang mengeluarkan itu adalah dari Dinas Kesehatan. Panganan siap saji itu seperti bakso itu. Nah, itu yang kita keluarkan adalah bukan nomor PRT-nya, tapi namanya sertifikat higienis. Jadi kebersihannya yang kita tinjau, caranya, pengolahannya, dan tempat penyimpanannya. Terus ada panganan yang mengandung herbal. Nah, kalau panganan yang mengandung herbal ini harus dari Balai POM yang terbitkan izinnya. Itu obat-obat tradisional. Nah, kemarin waktu almarhum Dr. Agus, rencananya kita mau buat sebuah usaha mikro obat tradisional itu dari kelor, tapi beliau sudah duluan meninggalkan kita, jadi saya tidak sempat mengurusnya. Untuk kapsul kelornya beliau dikeluarkan BPOM-nya. Itu. Lanjut. Nah, inilah dasar hukum pemberian SPP IRT atau biasa disebut dengan nomor PIRT. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Terus yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, seperti kayak tadi disinggung, ternyata saya berterima kasih sekali kepada Dinas Koperasi. Ternyata Bapak Ibu pelaku usaha di sini sudah diuruskan nomor INB-nya, nomor izin berusahanya. Karena itu juga nanti akan salah satu syarat untuk mendapatkan SPP IRT, dan juga NPWP-nya itu syaratnya juga. Nah, terus Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan.
PRBPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi panganan industri rumah tangga. Nah, peraturan BPOM inilah yang menjadi dasar dan pedoman kami untuk mengeluarkan apakah Bapak Ibu pelaku usaha berhak mendapatkan nomor PRT atau tidak. Karena nanti berdasarkan checklist yang ada di PRBPOM itu, apakah tempat olahan tempat memproduksi panganan itu layak atau tidak. Jadi seperti itu, ada banyak poinnya. Terus ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Nah, nanti ke depannya, kemarin saya di akhir tahun itu di bulan November kita sudah disosialisasikan cara memperoleh nomor PRT melalui aplikasi SOS. Itu harus online nanti. Kalau ini saya masih sosialisasikan tentang yang manual, karena kita akan tanyakan nanti ke Dinas Penanaman Modal apakah Pemda Parigi Motong sudah akan menggunakan aplikasi secara online pengurusannya. Lanjut. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, yang mana semua yang masuk panganan industri rumah tangga? Di sini ada 15 kode jenis panganan dan contoh produk panganan industri rumah tangga. Nah, jadi tidak semua produk itu dapat kita berikan nomor PRT-nya. Jadi ada kode-kodenya. Misalnya hasil olahan daging kering. Contoh jenis pangannya itu seperti abon sapi atau dendeng. Nah, itu dengan kode 1. Jadi seperti itu. Inilah semua contoh panganan industri rumah tangga. Kenapa dia dibilangkan panganan industri rumah tangga? Karena dia dibuat atau diproduksi di rumah tangga itu sendiri. Begitu. Ini ada namanya hasil olahan ikan kering. Ada keripik ikan, ikan asin dan ikan kering, ikan asin sering. Hasil olahan unggas kering, abon ayam. Hasil olahan ikan kering ini bisa juga kayak sambal roa itu. Ada enggak produknya di sini sambal roa? Ada. Ada juga yang abon ikan. Nah, itu hasil olahan ikan kering. Nah, kalau hasil olahan sayur itu seperti ada keripik bayam atau keripik jamur. Nah, hasil olahan kelapa. Ada yang punya minyak goreng, yang buat minyak goreng atau PCO. Nah, itu hasil olahan kelapa. Tuh. Tadi saya dengar ada yang gula ya, gula aren. Nah, itu hasil olahan gula, bisa jadi sirup atau apa itu. Hasil olahan buah. Ada enggak yang buat keripik? Ada? Nah, itu. Nah, kalau ini salah satu contoh panganan industri rumah tangga, tapi bukan olahan buah dan tapi bukan olahan tempe. Dia namanya olahan yang ke-15, olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Itu nama kode jenisnya 15. Jadi dia merupakan hasil olahan dari kacang-kacangan karena tempenya terbuat dari kedelai. Jadi ini bisa dibuatkan nomor PRT-nya. Jadi produk mana saja yang bisa dibuatkan nomor PRT-nya? Produk yang bertahan lebih dari 7 hari. Itu baru boleh dibuatkan nomor PRT-nya. Kalau produknya kayak roti hanya bertahan 3 hari, itu tidak perlu PRT. Karena lewat dari 3 hari dia sudah tidak boleh dikonsumsi. Dia hanya akan bisa mendapatkan sertifikat higienis atau layak sehat. Itu. Lanjut. Terus. Nah, ini prinsip pemberian sertifikat produk panganan industri rumah tangga.
Nah, industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi, dia dikatakan panganan industri rumah tangga karena dia diolah di tempat tinggal dengan alat yang tradisional atau semi otomatis. Lanjut. Nah, ini beroperasi bukan di rumah tinggal. Kalau ini dia bukan sarana yang tidak termasuk RTP. Dia beroperasi bukan di rumah tinggal. Misalnya seperti ini. Rumahnya di ujung sana. Dia punya tempat produksi di sebelah sini. Misalnya itu rumahnya ya. Rumah produksinya ini. Berarti dia sudah bukan dibuat di rumah tinggal. Jadi sudah memiliki rumah produksi tersendiri. Jadi kalau rumah produksinya itu masih menyatu dengan tempat tinggal, baru kita bisa keluarkan nomor PRT-nya. Tapi rumah produksi dengan tempat tinggalnya terpisah, berarti harus kita keluarkan BPOM-nya. Nah, dia beroperasi di mall, di kawasan industri dan sejenisnya, dan menggunakan peralatan otomatis. Semua alat-alat yang digunakan untuk mengolah panganan itu menggunakan alat yang otomatis, bukan lagi alat yang manual. Lanjut. Nih, panganan produksi RTP, ketentuannya sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 yang saya lihatkan tadi, ada 15 jenis kode itu. Jadi kalau dia masuk di 15 jenis kode itu, berarti dia merupakan panganan industri rumah tangga yang bisa kami keluarkan nomor PRT-nya. Terus produk panganan olahan kering, masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Jadi dia disimpan di suhu seperti ini, dia bertahan lebih dari 7 hari. Panganan terkemas dan berlabel, dan merupakan panganan produk dalam negeri, bukan panganan yang diimpor dari luar negeri terus kita kemas di sini. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengirim barang, misalnya kita beli produk di Malaysia, sampai di sini di Parigi kita kemas, baru kita belikan nomor PRT. Itu tidak boleh. Tidak boleh mencantumkan klaim. Nah, klaim di sini nih maksudnya klaim kesehatan. Misalnya produknya minyak VCO, virgin oil, bisa menyembuhkan penyakit hepatitis. Nah, itu tidak boleh mengklaim seperti itu. Misalnya ada kayak kemarin di Kecamatan Siniu itu bolu dari dari blondonya kelapa, dari minyak kelapa itu. Nah, dia mengklaim di situ bisa memperbaiki gizi buruk. Nah, itu tidak boleh. Jadi lalu itu saya sudah tegur, itu tolong hilangkan untuk memperbaiki gizi buruk. Jadi untuk panganan industri rumah tangga kita tidak boleh mengklaim kesehatannya. Tuh. Nih, panganan yang tidak diizinkan memperoleh SPPRT. Panganan olahan tertentu diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit. Misalnya kayak renut yang untuk jantung itu tidak boleh. Dia harus POM semua. Terus panganan steril komersial, produk asal hewan yang dikalengkan. Nah, kalau ada hasil hewan itu daging yang dikalengkan, itu bukan panganan industri rumah tangga, bukan nomor PRT-nya, tapi dia harus dikeluarkan BPOM-nya. Terus ada juga panganan yang diproses dengan pasteurisasi. Pasteurisasi itu dengan pemanasan yang tinggi. Nah, itu juga harus nomor BPOM. Panganan yang diproses dengan pembekuan. Misalnya contohnya itu kayak bakso, nugget. Nah, itu semuanya itu BPOM. Itu harus BPOM, bukan nomor PRT. Lanjut. Nih. Panganan beresiko tinggi atau high risk food seperti nugget, bakso, sosis, minuman cair tidak diizinkan untuk diproduksi di RTP kecuali dalam bentuk siap saji. Nah, kalau untuk disimpan dalam masa yang lama, dibekukan, itu
Nggak boleh. Kalau misalnya kita bikin bakso, kita makan hari ini, itu boleh, tapi dia namanya leg sehatnya. Gitu. Lanjut. Panganan segar. Tadi kan ada saya bilang panganan segar. Bagaimana panganan segar? Panganan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Jadi dikatakan pangan segar itu berarti panganan yang belum mengalami pengolahan apapun, seperti sayur. Nah, itu disebut panganan segar. Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan. Nah, kayak kopi. Kopi, kalau biji kopi belum diolah jadi serbuk, jadi dia belum bisa mendapatkan nomor PRT karena dia masih hanya mengalami proses pengeringan, bukan mengalami proses pemasakan. Disangrai dulu, habis itu digiling jadi kopi bubuk. Nah, itu baru bisa nomor PRT. Itu baru boleh. Nah, misalnya air mineral, boleh enggak Bu? Saya buat air mineral itu baru dikemas di gelas karena ada tahun lalu menghubungi saya mau buat PRT minuman minuman mineral air itu dikemas di gelas dan botol. Ini produknya dari sini KM Panga. Saya bilang itu tidak boleh Pak, itu tidak boleh karena kalau Bapak mau kemas dalam bentuk seperti ini kan? Nah, ini harus BPOM bukan PRT. Nah, kalau untuk air galon itu ada namanya sertifikat leg sehatnya. Jadi diuji di di laboratorium kesehatan apakah air galon itu bisa dikonsumsi atau tidak, memenuhi syarat apa tidak. Jadi kalau dia sudah mendapatkan sertifikat leg sehat, berarti kita si konsumen aman untuk minum air galon tersebut. Lanjut. Ini contohnya panganan segar. Nih, setiap penerbitan SPP IRT selalu perhatikan jenis dan deskripsi pangan. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu mengajukan permohonan untuk menerbitkan nomor PRT, jadi saya harus lihat apakah ini panganan IRTP yang diajukan ke saya masuk enggak di 15 jenis kategori tadi sesuai PRBPOM nomor 22 tahun 2018. Nah, selain itu saya harus perhatikan juga rancangan labelnya. Apakah rancangan labelnya yang Bapak Ibu buat sudah sesuai dengan PRBPOM nomor 31 tahun 2018 mengenai label produk pangan. Jadi membuat label produk, sebuah produk itu juga ada peraturannya. Jadi tidak asal buat label dan labelnya. Jadi ada peraturannya. Terus penamaan produk pangan sesuai peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Penggunaan BTP, bahan tambahan pangan. Nah, sesuai dengan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Pasti ibu-ibu bertanya, bahan tambahan pangan itu seperti apa ya? Nah, sebenarnya ini materinya ini kalau Bapak Ibu ikut penyuluhan keamanan pangan itu ada 7 materi, termasuk di situ dijelaskan bahan tambahan pangan. Jadi mana-mana saja bahan tambahan pangan yang bisa ditambahkan pada panganan industri rumah tangga dengan takaran seperti apa. Jadi nanti saya akan minta datanya ini, mungkin nanti di Dinas Koperasi sudah ada datanya Bapak Ibu semua. Jadi ada berapa pelaku usaha di Mepanga, saya akan undang nanti ikut kegiatan BIMTEK PKP bagi pelaku usaha. Ya, karena saya lihat di sini banyak sekali. Saya tahun ini mendapatkan jatah dari BPOM pusat itu sebanyak 90 orang.
Kalau tahun lalu saya dapat itu 80 orang. Jadi nanti saya akan minta datanya sebiga Bapak Ibu semuanya bisa ikut PKP, dan kalau sudah punya PKP baru kita bisa keluarkan nomor PRT-nya. Tuh. Baru tidak boleh repacking produk impor dan produk yang sudah dalam kemasan akhir terkecil. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ibu di sini memproduksi keripik pisang. Ternyata ada dari kabupaten tetangganya kita, misalnya yang paling dekat ya, di bagian utara, membeli produknya ibu sebanyak 100 kilo. Ternyata sampai di kabupaten sebelah dia kemas, dia buatkan nomor PRT-nya. Itu tidak boleh. Harusnya ibu sendiri yang buat nomor PRT-nya di kabupatennya ibu sendiri. Jadi produk itu boleh diedarkan kabupaten sebelah. Tapi kalau dikemas ulang di sana itu tidak boleh. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana memperoleh nomor PRT tersebut. Kembali ke depan. Tata cara pemberian SPP IRT, Sertifikat Produksi Panganan Industri Rumah Tangga, atau biasa disebut nomor PRT. Lanjut. Nah, ini alur penerbitan SPP IRT. Pemohon atau pelaku usaha mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan. Terus setelah itu kami verifikasi. Verifikasi, dievaluasi. Terus mengisi formulir. Ada formulir yang diisi oleh pemohon, ada rancangan labelnya. Itu. Terus telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan evaluasi minimal nilai evaluasinya 60. Terus setelah masuk berkasnya, persyaratannya lengkap, sesuai, baru kita akan turun. Saya akan turun meninjau lokasi tempat Bapak Ibu membuat atau memproduksi panganan industri rumah tangga. Jadi kita akan kunjungi. Saya takutnya nanti setelah Bapak, karena banyak ini pelaku usaha, setelah mendapatkan penyuluhan PKP, mereka mundur pelan-pelan karena dibilang terlalu ribet, terlalu banyak aturannya. Nah, memang seperti itu Pak, kalau pingin pangannya kita aman dikonsumsi. Itu. Terus kalau hasil pemeriksaannya sesuai dengan Perbepom nomor 22 tadi, hasil pemeriksaannya itu berada di level 1 dan 2, berarti saya keluarkan rekomendasinya untuk menerbitkan nomor PRT. Terus setelah keluar nomor PRT-nya, rekomendasinya nanti kita akan bawa ke Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu. Nanti dinas tersebutlah yang mengeluarkan nomor PRT-nya atau SPP IRT. Tapi penomoran nomor PRT itu dari kami Dinas Kesehatan. Itu. Bila kita kunjungi ternyata belum memenuhi persyaratan, jadi kita akan lakukan pembinaan. Karena ada beberapa pelaku usaha setelah saya kunjungi ternyata belum memenuhi persyaratan, terpaksa kita harus bina dulu, diperbaiki dulu, dikasih arahan lagi sampai bisa dikeluarkan nomor PRT tersebut. Lanjut. Nih, lanjut terus. Ini contoh sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengikuti penyuluhan keamanan pangan, kita akan keluarkan sertifikatnya. Contohnya seperti ini. Jadi sertifikat inilah salah satu persyaratannya. Kalau Bapak Ibu belum memiliki sertifikat ini, tidak akan bisa dikeluarkan nomor PRT-nya. Karena ini merupakan salah satu. Nah, misalnya sudah ikut, ada bertanya, Ibu, saya ikut di Parigi. Ternyata saya 3 tahun ke depan saya ada pindah ke kabupaten ke arah utara atau Kabupaten Morowali. Masih bisakah berlaku? Masih bisa.
Jadi berlaku di seluruh Indonesia. Walaupun ibu pindah ke Jawa, ibu sudah punya ini, ternyata punya usaha di Jawa, industri rumah tangga, ibu bisa gunakan ini untuk mendapatkan nomor PRT. Itu. Lanjut. Nah ini formulir pemeriksaan sarana industri rumah tangga. Kalau saya turun berdasarkan formulir ini nanti, hasil pemeriksaannya harus memenuhi level 1 dan level 2. Nah, kalau dia berada di level 1 dan level 2, itu pasti kesalahannya kecil. Pasti akan berada di mayor dengan minor. Jadi kesalahannya kecil. Tapi kalau dia berada di level 3 dan 4, berarti permasalahan yang ada di sarana industri rumah tangga itu serius dan kritis. Jangan dianggap sepele. Tidak ada tempat pembuangan sampah di tempat produksi, itu sudah dikategorikan kritis. Satu saja kritis sudah masuk di level 4. Nah, satu saja serius sudah masuk di level 3. Yang dikatakan serius, misalnya di saat memproduksi, di ruangan produksinya tempat pengolahan panganan itu ternyata ada kucing di sekitaran situ. Nah, itu juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu dikategorikan kritis juga. Nah, misalnya yang dikategorikan serius. Dikategorikan serius ini. Lokasi dan lingkungan produksinya. Lokasi dan lingkungan produksi industri rumah tangga pangan tidak terawat, kotor dan berdebu. Misalnya ini kayak ini kan, tidak di plafon. Jadi ibu memproduksi di sini, itu tidak boleh. Itu dikategorikan serius. Jadi tempat serana atau tempat industri rumah tangganya itu harus ada plafonnya. Terus misalkan tidak ada sarang laba-laba, jadi itu ketentuannya. Jadi sudah dikategorikan serius. Jadi satu serius tidak bisa. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa Bapak Ibu pelaku usaha setelah mendapatkan penyuluhan keamanan pangan mundur pelan-pelan untuk mengajukan PRT? Karena dari 80 yang saya berikan penyuluhan kemarin, itu baru sekitar 10 orang yang mengajukan untuk diterbitkan nomor PRT-nya. Itu dari 80 orang. Saya tidak tahu nanti di tahun ini, mudah-mudahan Mepangan tidak seperti itu ya, mundur pelan-pelan untuk mendapatkan nomor PRT-nya. Lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu kalau untuk mengajukan nomor PRT itu akan saya kasih formulir. Jadi di formulir itu ada nama jenis pangan, baru nama dagangnya, jenis kemasannya. Jadi jenis kemasannya itu beda-beda. Ada yang plastik, aluminium foil, itu. Jadi kalau kemasannya menggunakan plastik dan aluminium foil, itu nomor PRT-nya 2. Yang satu untuk kemasan plastik, yang satu untuk kemasan aluminium foil. Karena plastik dan aluminium foil, kode jenis kemasannya itu beda. 2 dan 5. Nah, tadi kan saya bilang Bapak Ibu harus mengajukan rancangan labelnya untuk mendapatkan nomor PRT. Jadi Bapak Ibu harus membuat rancangan label. Jadi contoh rancangan labelnya seperti ini. Ini berdasarkan PRBPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan ya. Nah, bagian utama label, berarti bagian depannya label, itu harus ada nama produk, ada nama dagangnya, ada nama dan alamat produsennya, ada isi atau berat bersihnya, ada nomor izin edarnya. Nah, itu yang bagian depan. Nah, jadi kalau untuk bagian belakangnya itu harus ada mencantumkan komposisi, petunjuk penggunaan, kode produksi, tanggal kadaluarsa. Jadi setiap panganan industri rumah tangga yang untuk mendapatkan nomor PRT harus memiliki kode produksi,
dan bisa mengatakan tanggal kadaluarsanya. Itu. Jadi setiap Bapak Ibu pelaku usaha melakukan proses pengolahan harus dicatat di buku produksinya. Misalnya hari ini memproduksi keripik pisang sebanyak 20 kilo. Jadi pisangnya berapa? Terus dapat pakai garam, terus apalagi komposisi, jadi dicantumkan semua. Komposisinya itu ditulis mulai dari bahan yang paling banyak. Berarti pisang, minyaknya, garamnya, terus apakah nanti menggunakan bahan tambahan pangan seperti pewarna, tapi pewarnanya itu yang boleh digunakan adalah pewarna makanan, bukan pewarna tekstil. Itu. Nah, jadi dicantumkan. Nah, kalau sudah dicatat, kenapa perlu ada kode produksi? Pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa sih harus saya pakai kode produksi? Ini kode produksi ini Pak, Ibu, kita misalnya, kita hanya manusia biasa ya, pasti akan pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pengolahan panganan. Nah, kita tidak minta-minta. Ternyata misalnya, Ibu siapa? Ibu Suci. Produknya misalnya pia. Nah, ada salah satu konsumen beli pianya Ibu Suci. Ternyata dia mengalami mual, muntah, pusing. Berarti yang makan pianya Ibu Suci itu berarti keracunan. Jadi saya sebagai orang kesehatan, saya tidak akan menarik semua produknya Ibu Suci. Saya akan tarik panganan yang kode produksinya membuat keracunan konsumen tersebut, sehingga perlu dibuat kode produksi. Kalau tidak ada kode produksi, berarti saya akan menarik semua produknya Ibu Suci. Itu. Jadi sehingga setiap memproduksi panganan industri rumah tangga itu perlu dicatat. Nah, karena di kode produksi itu terdiri dari tanggal pembuatan, bulan pembuatan, tahun pembuatan, dan kode Bapak Ibu sendiri. Jadi yang tahu kode produksinya itu adalah si pelaku usaha sendiri. Saya tidak akan tahu, paling saya tahu hanya ternyata produknya Ibu Suci yang bikin keracunan itu adalah yang dibuat tanggal ini. Kita ambil semua, baru kita akan uji di Balai POM. Ada kandungan apakah sehingga menyebabkan konsumen itu keracunan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau kadaluarsa itu berarti sebaiknya digunakan sebelum tanggal ini. Berarti kalau melewati itu berarti rasanya sudah tengik. Nah, seperti itu. Paham ya rancangan labelnya? Nanti akan dibahas lagi. Nanti sebenarnya ada khusus materi bagaimana kita membuat rancangan label. Itu. Lanjut. Terus sudah. Nah, ini kemasan panganan IRTP. Nah, inilah kemasan yang diperbolehkan untuk panganan IRTP. Contohnya gelas atau dari kaca, plastik, karton atau kertas, ada dari kaleng, ada komposit. Nah, itu. Ada juga dari daun. Itu bisa dibuatkan kodenya. Nah, minta maaf ini yang dari desa Kota Raya Selatan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalnya saya agak sedikit protes masalah penyajian minuman tadi, kopi. Minta maaf ya. Minta maaf Bapak Ibu, karena ini juga menyangkut penyuluhan keamanan pangan. Jadi ini Bapak Ibu minta maaf ya. Ini gelasnya. Ya. Dia bukan untuk minuman panas. Itu. Jadi kalau ada yang bahan plastik, ada sendok dengan garpunya, itu boleh untuk panas. Ya, gelas kaca. Ya. Harus diganti dengan gelas kaca. Nah, itu. Jadi minta maaf ya Pak Kades. Jadi dari penyajian tadi saya sudah
Ini disajikan kok dari gelas plastik panas gitu. Jadi mungkin nanti tahun ini juga minta maaf Pak Camat, saya ada KIE, Komunikasi Informasi Edukasi Keamanan Pangan. Jadi kita akan memberikan penyuluhan bagaimana, apa yang dimaksud dengan keamanan pangan. Itu saya dapatkan jatah tahun ini sebanyak 200 orang lebih. Mudah-mudahan nanti saya buat salah satunya di Kecamatan Mepangan. Karena kemarin saya buat itu kecamatan dekat, ada di Siniu, Ampibabo dengan Parigi Tengah. Kemarin saya buat di Ampibabo karena Kecamatan Ampibabo itu termasuk lokus binaannya Balai POM selama 1 tahun. Itu. Kemarin juga saya termasuk dapat apresiasi Balai POM karena saya bisa membina di Kecamatan Ampibabo untuk desa stunting. Kok bisa sampai mengeluarkan nomor PRT? Karena dari seluruh di Sulawesi Tengah, baru Kabupaten Parigi Motong binaannya di lokus stunting bisa mengeluarkan nomor PRT. Berarti saya harus kerja keras membina Bapak Ibu pelaku usaha biar bisa sampai keluar nomor PRT-nya. Itu kemarin apresiasi dari Balai POM. Terus lanjut. Nah, saya akan berikan contoh satu nomor PRT. Nah ini nomor PRT itu terdiri dari 15 digit nomor, ya. Huruf pertama yang silang itu nanti PRT, terus digit pertama kode jenis kemasan, digit kedua kode jenis pangan, digit keempat 567 kode provinsi dan kabupaten kota, digit ke-89 nomor urut produk panganan yang telah mendapatkan SPP IRT, digit ke-10, 11, 12, 13 nomor urut IRTP di kabupaten kota, digit ke-14, 15 tahun berakhir masa berlaku SPP IRT. Jadi saya masuk di Alpamidi Tolai, karena saya kan orang Tolai, masuk di Alpamidi Tolai. Saya kalau masuk di Alpamidi, pasti yang saya cari itu produkan panganan industri rumah tangga. Bukan membeli, tapi mau lihat kode produksinya. Ada enggak punyanya Kabupaten Parigi Motong masuk di Alpamidi? Ternyata belum ada Bapak Ibu. Kasihan sekali. Padahal produk panganan industri rumah tangganya Parigi Motong itu banyak sekali. Tapi kok enggak ada yang bisa nembus di Alpamidi. Tapi ya, mudah-mudahan Ibu. Tapi ada satu produk panganan industri rumah tangga sudah masuk di Carrefour. Nah, itu dari Ibu Mades, pisang sale. Nah, itu udah masuk di itu dengan produknya Ibu Kartikawati. Udah masuk di Carrefour. Mudah-mudahan yang dari Mepangan nanti ada sampai masuk di Carrefour dengan di oleh-oleh Palu, Mbok Sri. Itu ya. Nah, contohnya. Nah, ini. Yang mana tadi dikatakan digit pertama, digit kedua. Ini dari nomor PRT ini saya bisa lihat, oh ternyata ini produknya toli-toli. Oh, ternyata ini produknya Luwuk. Nah, itu dari nomor PRT itu bisa dibaca. Bisa dilihat produknya siapa. Nah, digit pertama tadi, angka 2. Angka 2 itu kemasan plastik. Berarti ini produknya kemasan plastik. Dia nomor 2. 04. Nah, 04 itu hasil olahan sayur. Dia adalah dodol rumput laut. Ada enggak? Ada enggak dodol rumput laut? Ini jadi dia 204. Nah, 2042 kemasan plastik, 04 hasil olahan sayur, 5204. Nah, 5204 ini adalah kode Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbar. Nah, kalau untuk Parigi Motong kodenya itu 7208. Nah, jadi kalau ada PRT 204 7208, oh punyanya Parigi Motong begitu. Terus digit kedua 02, bukan digit kedua.
nomor 02 520402. Nah, itu produk yang kedua diproduksi oleh IRTP tersebut. Jadi misalnya ibu memiliki 8 produk, jadi nanti akan diurut. Ini produk pertama, produk kedua, produk ketiga, keempat, sampai ke 8 produk. Terus kalau yang 0115 itu nomor urut RTP tersebut di Kabupaten Sumbar. Jadi nanti untuk misalnya ada 0276, oh berarti sudah sebanyak 276 produk IRTP, nomor IRTP yang dikeluarkan oleh Kabupaten Parigi Motong. Itu. Terus 22. Nah, 22 di belakang itu masa berlaku nomor PRT. Jadi nomor PRT ini Bapak Ibu ada masa berlakunya. Dia berlaku selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun diperbaharui lagi nomor PRT-nya. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh nomor PRT ya. Nanti kalau ada yang kemasannya kaca, berarti dia 104. Seperti itu. Kalau misalnya ini, nah ini dia 115 karena dia tadi olahan ke-15 ya, olahan biji-bijian. Jadi nomor produksinya 115702036. Gitu. Itu. Jadi yang keripik tempe itu bisa dia, produknya siapa ya, keripik tempe? Nah, itu bisa mendapatkan nomor PRT. Kalau tempe, nah tempe itu juga kan produk panganan industri rumah tangga, produk industri rumah tangga. Tapi dia tidak bisa keluarkan PRT-nya karena dia tidak bisa bertahan lebih dari 7 hari. Tapi dia mendapatkan layak sehatnya. Seperti itu. Sudah tak? Karena sudah ya, sudah selesai. Waktunya juga sudah 4:30. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Misalnya, Ibu, saya punya rumah produksi belum di plafon, bagaimana? Jadi, ya, begitu ya. Ibu, saya punya rumah produksi belum di plafon. Nah, begini Bapak Ibu, Ibu tidak perlu harus permanen pakai triplex, tidak perlu permanen pakai kayu, tidak. Boleh pakai layar, ditarik di atasnya untuk menutupi debu yang jatuh. Jadi seperti itu. Karena di Parigi itu kemarin saya periksa juga ada beberapa industri rumah tangga yang belum ada plafonnya. Jadi dia beli layar untuk menutupi sarang laba-labanya. Gitu. Tetapi ada juga saya sudah kunjungi sampai 3 kali tidak diperbaiki. Sarang laba-labanya tidak ada dibersihkan. Nah, jadi seperti itu. Saya sudah sampai kunjungi 3 kali, pelaku usaha tidak berubah, berarti saya tidak akan teruskan. Gitu. Ya. Atau misalnya ada yang bertanya, Ibu, rumah produksinya saya masih menyatu dengan dapur. Nah, ya, di situ saya memasak, di situ saya buat olahan. Jadi bagaimana itu? Bisa Ibu, tapi buat jadwal produksinya. Jangan sementara memasak juga buat olahan. Nah, harusnya memasak dulu, kasih selesai semua, bersihkan tempat memasak, baru memproduksi panganan industri rumah tangga. Itu boleh. Jadi dia punya jadwal. Jadi Ibu punya jadwal, oh saya memproduksi setiap jam 10 pagi. Jadi sudah selesai semua. Peralatan untuk memasak di dapur, untuk masak kita sendiri, dengan peralatan untuk memasak industri rumah tangga, panganan industri rumah tangga yang akan dijual, tolong dipisahkan. Dia tidak boleh dicampur. Gitu. Jadi lain untuk memasak, lainnya untuk olahan panganan industri rumah tangga. Seperti itu ya. Ada tidak lagi yang bertanya? Ada? Karena saya lihat di sini tuh banyak sekali olahan panganannya. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat nomor PRT. Ya.
Sudah jelas apa yang disampaikan? Ada yang perlu bertanya? Atau misalnya nanti ada, Ibu, saya di tempat produksinya saya ada kucing berkeliaran, ada kucing biasanya masuk di dapur. Nah, diusahakan Ibu pada saat Ibu mengolah panganan industri rumah tangga yang akan dijual, usahakan kucingnya jangan dikasih masuk di dalam dapur. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Karena itu nanti masuk kategori serius dan kritis. Nah, karena waktunya sudah sore, Ada sudah satu, Bu. 4:30. Ya, ada satu pertanyaan. Oh ya, Pak. Ya, satu saja Bu, Ya. yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana caranya pelaku UMKM untuk mendapatkan formulir pendaftaran untuk mendapatkan PRT, formulir yang diisi. Ya, nanti siap. Itu dari koperasi sudah bilang siap. Nanti ambil sama saya. Nanti ambil sama saya. Nanti dari dinas koperasi lah yang akan menyebarkan formulir itu. Karena begitu juga kemarin yang binaannya perindustrian, mereka ambil formulir sama saya, terus mereka bagikan ke pelaku usahanya, nanti antarkan lagi berkasnya sama saya, baru saya tinjau. Seperti itu. Ya. Karena waktu sudah sore, saya akhiri sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berikan aplaus dulu kepada pemateri. Iya. Selanjutnya sebelum kami tutup apa yang disampaikan tadi, mungkin siapa tahu masih ada yang ditanyakan, baik yang disampaikan oleh pemateri maupun Ibu Kadis Koperasi UMKM. Ya. Pak Kades, Pegution, ada sekaitan dengan rumput laut. Jadi sudah jelas semua. Ya, mengingat waktu juga, ibu-ibu mungkin ya masih ada tugas di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya demikian seluruh rangkaian acara sosialisasi mengenai pangan industri rumah tangga PRT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Lepanga pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa juga yang baik disampaikan oleh Ibu Kadis maupun pemateri dapat kita realisasikan. Dan kami selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada tingkah laku atau tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit tambahan. Ya, terima kasih banyak dari Dinas Kesehatan yang sudah memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Mungkin kami di Dinas Koperasi dan UKM akan mengawal dalam proses untuk format yang akan diberikan kepada pelaku UMKM ya dalam waktu dekat ini, supaya ketika Mepanga Ekos mungkin semuanya sudah memiliki PRT ya. Itu ya harapan Dinas Koperasi dan UKM, Pak Camat maupun Pak Kades ya. Jadi kita sama-sama, mungkin tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir ini, tetapi langkah kami, tanggung jawab kami sebagai dinas, kami tetap bertanggung jawab dalam hal mengawal agar semua pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Mepanga ini, kami akan berusaha untuk mendapatkan izin, nomor izin berusaha PRT-nya, bahkan dengan pelan-pelannya akan mendapatkan label halal, insya Allah ya. Jadi semoga di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Setelah pulang, mari kita perbaiki dengan olahan produk apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, supaya produk-produk kita ini bisa kita tampilkan nanti, di mana ketika Dinas Koperasi dan UKM meminta
agar dari jenis usaha ini sudah kita bisa tampilkan di event-event pameran atau festival-festival yang ada di provinsi lain. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu.